Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, apa kabar pemirsa Salafi Banten? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salafi Banten kali ini sedang berada di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin yang berada di Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Langsung saja kita menemui pimpinan pondok pesantren di sini untuk menanyakan seputar kegiatan para santri salaf. Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin terletak di Kampung Munding Jalu, Desa Pasanggerahan, Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Pondok ini terletak di tengah permukiman warga dan berada tepat di samping masjid setempat. Pondok pesantren berbasis Salafiyah ini dipimpin oleh Kiai Haji Sayuti. Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin hanya dihuni santri putra saja yang berasal dari beberapa daerah di Banten dan Lampung. Bangunan pondok tampak masih tradisional, terbuat dari bambu dengan jendela kecil di setiap kobongnya. Jendela dengan bentuk yang unik ini dimanfaatkan santri sebagai ventilasi udara sekaligus pencahayaan pada siang hari, terutama setiap kali santri hendak mengaji. أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Yaitu berdirinya Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini yaitu tanggal 4 bulan Oktober 1994. Saya untuk menggelarkan agama Islam. Nah, dengan mengajar anak-anak itu kan kesini kan banyak orang awam itu. Jadi saya gelarkan, jadi saya bikin pondok pesantren waktu itu, banyak yang menyuruh bagian orang-orang kampung itu katanya suruhlah bikin pesantren, pondok pesantren itu katanya gitu. Ya memang pertama yaitu Al-Quran, terus ambil jurumiyah saraf, berikut kitab kuning, itulah ya berikut alat masih masuk itu. Kalau Quran jam 5 sampai jam 7, kalau jam 8 mulai kita bandungan sampai jam 11, ya istirahat sejam, dan jam setengah 1 mulai sorogan ambil jurumiyah saraf sampai asar, waktu asar. Santri ya berikut saya kadang-kadang ya gotong royong itu, terus apa aja itu seadanya, memang santri itu berkecimpung. Santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin menjalani kehidupan sehari-hari di pondok tersebut dengan penuh kesederhanaan dan kebersamaan. Mereka juga tampak mengedepankan solidaritas dan gotong royong, contohnya dalam menyiapkan dan menyantap makanan bersama-sama. Ada satu kebiasaan kecil yang unik bagi para santri, yaitu ngitip atau memasukkan air ke dalam panci, lalu diminum bersama-sama. Alhamdulillah udah 9 tahun di pesantren Tarbiyatul Mubtadiin. Kalau habis sholat subuh itu biasanya mengaji Al-Quran. Sekitar jam 8 bandungan kitab. Kalau habis zuhur itu pengajian sorogan dari amil jurumiyah sorok.
Dan malamnya jam 8 Ba'da Isya itu Pak pengajian Bandungan. Nah, banyak sih suka dukanya. Ya ada sedih, ya ada senang lah. Pokoknya ya susah kita senang bersama lah di pondok ini. Ya ketika lagi senangnya itu ya kumpul-kumpul sama temen. Kalau lagi sedihnya mah ya ketika kekurangan jajan. Iya inginnya mak dari kalau udah diizinin sama ya Pak Kiai ingin memanfaatkan ilmu dan hasil dari sini di masyarakat. Ya bagi yang belum ngerasain di pondok pesantren khususnya di Salafi, ayolah kita buru-buru menuntut ilmu. Jangan sampai kita bodoh. Ya itu aja. Waktu senggang santri tak diisi dengan bermalas-malasan, tetapi santri mengisinya dengan membaca atau tadarus Al-Quran. Sejak awal menetap di pondok Salafi ini, mereka bertekad membentuk diri menjadi muslim yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara dengan ilmu yang dimilikinya. Sabatun untuk ambil kias setengah satu pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manaliyatu minha bismillahirrahmanirrahim. Wa tutana wa usama yatu ala salasat asar nau'an. Dan mengarang-arang akan apabila bismillah yang atas 17 warna. Nah pemirsa, itulah tadi kegiatan yang dilakukan para santri Salafi di sini sebelum mereka melakukan kegiatan keagamaan, salah satunya itu kajian kitab. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengikuti kajian Bandungan yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Sayuti. Tetap di Salafi Banten. Nih buat yang nggak terlalu suka es kopi atau kopi krim dan sejenisnya, di sini juga ada kopi hitam kayak gini. Pemirsa, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suara azan telah berkumandang, pertanda waktu sholat telah tiba. Para santri bergegas menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Santri putra melaksanakan sholat berjamaah di masjid kampung setempat dan diimami oleh orang tua dari pimpinan pondok, yaitu Haji Sarmid. Kajian kitab santri dimulai setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kajian pertama diawali dengan metode bandungan, di mana pimpinan pondok memaparkan setiap bab dalam kitab-kitab yang dipelajari. Kali ini, santri membahas kitab Fathul Mu'in bersama pimpinan pondok Kiai Haji Sayuti. Manik tarohu minal ibadi asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salata wa salam afuju bima yaumal ma'ad. Utai sekali puji kutip-kutip kepada Allah yang biasa puji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Fatahi kang akeh pembukane seluruh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelemparapan kita bagaimana saya niatnya. Kalau niat saya bagus, insya Allah pasti bagus. Kalau niat buruk pasti buruk. Ya, karena niatun solihah. Harus kita niat kang soleh, niat bagus. Jangan niat buruk. Kita cita-cita dari rumah menuju pesantren Tarbiyatul Muqtadin ini harus kita niat yang bagus. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Seluruh kita perlakuan harus niat. Seluruh orang pengen apa saja pasti kita harus niat. Pengen pinter, niat bagus. Ya, pengen apa-apa ya tujuan kita pelaksana tujuan bagus. Jangan sampai tujuan yang buruk. Ya, harus bagus. Tur loman. Allah Ta'ala sifatnya sifat loman. Kepada makhluknya harus makan, dikasih makan tiap hari, tiap malam, tiap sore, tiap pagi. Pasti yang mengasih makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa, bukan orang, tetap Allah yang mengasih makan. Nah, ya, jadi jangan ngebutuhkan ya memang sama manusia. Yang butuh sama butuh, tapi yang paling utama kita menuju butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah itu ya, bisa dipastikan. Yang penting kita niat bagus, niatun solihah. Harus kita niat bagus. Usai mengikuti bandungan kitab Fathul Mu'in, santri melanjutkannya dengan kajian kitab-kitab yang dipelajari melalui metode sorogan.
Para santri menutup kajian kitab dengan berlatih marhaba, berupa ungkapan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para nabi serta sahabat dan pengikutnya. Kegiatan marhaba ini biasanya dilakukan santri di acara-acara tertentu di tengah masyarakat. Nah, pemirsa Salafi Banten, itulah tadi kajian kitab yang dilakukan oleh para santri bersama pimpinan pondok Kiai Haji Sayuti. Setelah ini jangan kemana-mana karena masih banyak kegiatan yang sayang untuk dilewatkan. Tetap di Salafi Banten. Nih buat yang nggak terlalu suka es kopi atau kopi krim dan sejenisnya, di sini juga ada kopi hitam kayak gini. Pemirsa, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, yang terhormat pada adik-adik ya Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini, nah dengan keadaan ya waktunya sore ya, waktu sore ini dengan keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, nah makin tambah alhamdulillah. Semenjak ini makin bertambah bagus, tapi zaman dulu memang ya kurang begitulah ya. Maklumlah dengan keadaan begini. Nah, apalagi ya Bapak, teman-teman kita, anak-anak kita yakin kurang begitu, tapi sekarang alhamdulillah yakin tambah semangat anak belajar di Pondok Pesantren At-Tarbiyatul Mubtadiin ini. Dengan keadaan itu memang begitu apa ya keadaan di pondok ini. Nah, memang selalu otaknya selalu pada minim sih. Apa masalahnya? Soalnya campur bermacam-macam kecampuran di kesenian kemari, tapi alhamdulillah. Nah, zaman-zaman sekarang soalnya kecampurannya kan banyak, itu elektronik kayak model HP itu mengganggu pelajaran itu Pak. Ya rata-rata itu. Nah, soalnya zaman-zaman itu ya bagaimana ya? Bisa sampai kita menghilangkan seperti itu elektronik sampai kayaknya nggak bisa sih. Tapi lah maklumlah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kan tapi waktu belajar difokuskan harus kita belajar. Jangan sampai mengutak-atik masalah HP itu. Ya haruslah waktu kita belajar Al-Quran, belajar Amil, Jurumiyah Saraf, Kitab Kuning harus difokuskan masalah kita untuk belajar. Soalnya masalah belajar itu kalau nggak fokus nggak bisa masuk sih masalah ilmu kita ya pasti nggak akan masuk. Kalau fokus mah insya Allah ya pasti masuk ilmu kita. Sedangkan ilmu itu harus kita penting diusahai ya. Kalau kita nggak diusahakan nggak bisa masuk ilmu itu ya. Kan penting kita berusaha ya semaksimal mungkin ilmu kita menempuh Amil, Jurumiyah Saraf, Al-Quran, Kitab Kuning haruslah kita tempuh dengan sekuat tenaga. Jangan sampai kita melemahkan diri untuk belajar ini. Haruslah ya belajar dengan fokus anak-anak kita dalam Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini. Haruslah ya jangan sampai kita melemahkan diri, harus ya difokuskan masalah belajar itu. Soalnya zaman-zaman sekarang itu memang dipentingkan masalah ilmu agama. Ya agama itu paling utama. Soalnya kita sholat butuh ilmu, kayak modal kita puasa butuh ilmu. Ya apapun haji butuh ilmu. Seluruh kan pasti kita butuh dengan kebutuhan masalah ilmu. Kalau ilmunya nggak ada bagaimana? Ya penting kita harus belajar ilmu. Sedangkan nggak masuk sendiri ilmu kalau nggak diberusahain. Harus kita berusaha ilmu itu. Nggak masuk sendiri ilmu tanpa diusahai nggak masuk. Penting kita belajar. Nah, alhamdulillah anak-anak kita makin tambah tahun-tahun kesini ya alhamdulillah makin tambah menyongsong ilmu, belajar ilmu. Nah terutama ya Al-Quran yang paling saya didik itu yang nomor satu adalah Al-Quran. Soalnya itu persiapan untuk menyembah kepada Allah kan harusnya kan dengan Al-Quran. Bacaan sholat Fatihah harus bagus bacaan Fatihah itu ya. Soalnya kan nomor satu yang dipentingkan itu Al-Quran. Capek perkataan Kanjeng Nabi, waman aroda wa may yuridillah ay waman aroda ayat kalamullah bil yaqra'il Quran. Bila mana kita pengen baca, penting kita baca Quran, pengen belajar, apapun bermacam-macam kita penting kudu baca Al-Quran. Kalau enggak baca Quran kan susah ya. Hidup di mana tempat pun harus kita membutuhkan ilmu agama terutama ya Al-Quran. Masalah Amil, Jurumiyah Saraf itu enggak ada pertanyaan kepada masyarakat enggak. Yang penting kampung-kampung kita sini Curug Manis, lingkungan Curug lah, kecamatan Curug. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah Al-Quran. Soalnya ada mayit ya kadang mengaji di kuburan-kuburan itu kan Al-Quran. Ya memang sangat dibutuhkan itu Al-Quran. Kalau Amil, Jurumiyah Saraf tapi kan enggak seberapa dibutuhkan itu. Masalah Amil, Jurumiyah Saraf. Tapi Al-Quran nomor satu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita setempat. Terutama
lainnya itu memang securug manis lah. Ya gampang kalau securug memang securug manis memang dibutuhkan masalah Al-Qur'an. Soalnya masih kan di sini itu memang masih rame. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pemirsa Salafi Banten, alhamdulillahirrahmanirrahim, 30 menit sudah saya menemani pemirsa di Salafi Banten kali ini di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin Curug, Kota Serang, Banten. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kegiatan para santri Salafi di sini. Jangan lupa terus saksikan Salafi Banten setiap Jumat dan Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV paling Indonesia. Saya Finandida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.